Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Erpi Rahman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 1 serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Pasha sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Adapun, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai bukti audit. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Alfi Wulan Putri, yang kedua ada Daniati Nurfaizah, yang ketiga ada Citra Syakila Trifarade, yang keempat ada Rizka Dewi Lestari, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Tania Pasha. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke penyampaiannya. Baik, sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi bukti audit terlebih dahulu. Pada slide ini dijelaskan bahwa bukti audit merupakan elemen penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bukti audit dapat berupa catatan akuntansi, dokumen transaksi, konfirmasi dari pihak ketiga, maupun hasil pemeriksaan langsung. Dari bukti-bukti tersebut, auditor dapat menarik kesimpulan secara objektif. Jadi, tanpa adanya bukti audit yang cukup dan layak, auditor tidak dapat memberikan opini yang dapat dipercaya. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai peran strategis bukti audit dalam proses pemeriksaan. Peran utama bukti audit adalah sebagai alat yang digunakan auditor untuk memvalidasi pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Dengan adanya bukti audit, auditor dapat memastikan apakah informasi yang disajikan sudah benar dan bebas dari salah saji material. Selain itu, bukti audit juga menjadi penghubung antara catatan akuntansi dengan kondisi nyata perusahaan, sehingga auditor memiliki dasar yang kuat dalam memberikan opini audit. Perkenalkan, nama saya Citra Suprati Parade dengan akhiran NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh standar auditing terhadap proses pengumpulan, pemilihan prosedur, penentuan waktu, dan ukuran sampel dalam memperoleh serta mengevaluasi bukti audit. Yang pertama, pengaruh standar auditing terhadap prosedur dan pengumpulan bukti audit. Standar profesional merupakan kerangka normatif yang mengatur perilaku dan tanggung jawab auditor dalam setiap tahapan pemeriksaan. Implementasi standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian prosedur audit memiliki landasan profesional yang seragam, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara spesifik, standar auditing memberikan pengaruh signifikan terhadap elemen-elemen kunci dalam proses perolehan bukti. Yang kedua, pemilihan prosedur dan teknik pengumpulan bukti. Menurut standar audit 500, mewajibkan auditor untuk memilih prosedur yang tepat guna memperoleh bukti yang cukup dan layak. Pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan harus relevan dengan asesmen manajemen yang sedang diuji. Standar memberikan panduan metode yang komprehensif, seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitung ulang, hingga prosedur analisis. Lalu yang ketiga, penentuan waktu atau timing dalam pelaksanaan audit. Standar memberikan arahan strategis mengenai waktu yang tepat untuk suatu prosedur audit harus dilaksanakan, antara secara interim atau pada akhir tahun buku. Penentuan waktu ini sangat bergantung pada penilai risiko dan efektivitas mengadil internal entitas. Dalam kondisi risiko salah saji material yang tinggi, standar audit mengarahkan pelaksanaan prosedur mendekati tanggal neraca untuk menjamin bahwa bukti yang diperoleh mencerminkan kondisi yang paling mutakhir dan akurat. Lalu yang keempat, ada ukuran sampel dan kecukupan bukti. Berdasarkan standar audit nomor 330, penentuan ukuran sampel merupakan hasil dari pertimbangan profesional atas berbagai faktor risiko.
Standar mewajibkan auditor untuk mempertimbangkan signifikansi potensi kesalahan penyajian dan efektivitas pengendalian manajemen dalam menentukan kecukupan jumlah bukti. Jika risiko dianggap tinggi atau pengendalian intern lemah, maka auditor harus memperbesar ukuran sampel guna mencapai ambang batas kecukupan yang diperlukan untuk mendukung opini audit yang kompeten. Lalu yang kelima, ada evaluasi bukti melalui skeptisme profesional. Standar auditing menuntut auditor untuk senantiasa menerapkan skeptisme profesional dalam mengevaluasi setiap bukti yang diperoleh. Pengaruh standar di sini adalah memastikan bahwa auditor tidak hanya mengumpulkan data secara pasif, tetapi juga melakukan penilaian kritis terhadap keandalan dan derajat persuasivitas bukti tersebut. Standar membantu auditor memprioritaskan bukti yang berasal dari sumber independen guna menjamin bahwa simpulan akhir audit didasarkan pada fakta yang valid, objektif, dan dapat diverifikasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk mendukung penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Dalam praktiknya, auditor tidak hanya menggunakan satu jenis bukti, melainkan kombinasi berbagai bukti agar memperoleh keyakinan yang memadai. Berdasarkan literatur auditing dan standar audit SA 500, jenis-jenis bukti audit dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik, physical examination, yaitu pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara menginspeksi atau menghitung secara langsung aset berwujud, seperti persediaan dan aset tetap. Bukti ini memiliki tingkat keandalan tinggi dalam membuktikan keberadaan eksistensi atau aset. Yang kedua, konfirmasi atau confirmation. Konfirmasi merupakan bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang independen, seperti bank atau pelanggan. Bukti ini sangat andal karena berasal dari luar entitas dan efektif untuk memverifikasi eksistensi serta keakuratan saldo. 3. Documentation. Dokumentasi berupa pemeriksaan terhadap catatan dan dokumen pendukung, baik internal maupun eksternal. Dokumen eksternal umumnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dokumen internal. Yang keempat, ada prosedur analitis, yaitu analytical procedures. Prosedur ini dilakukan dengan membandingkan data keuangan seperti rasio atau tren untuk mengidentifikasi hubungan yang tidak wajar. Bukti ini berguna untuk mendeteksi indikasi kesalahan, tetapi biasanya memerlukan pengujian lanjutan. Yang kelima, ada tanya jawab, yaitu inquiry of the client. Auditor memperoleh informasi melalui pertanyaan kepada manajemen atau pihak terkait. Bukti ini bersifat subjektif sehingga harus didukung oleh bukti lain yang lebih objektif. Yang ketujuh, ada rekalkulasi atau recalculation. Rekalkulasi adalah perhitungan ulang secara matematis atas data yang disajikan klien. Bukti ini sangat efektif untuk memastikan keakuratan perhitungan. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang atau reformance, yaitu auditor mengulang kembali prosedur atau pengendalian yang dilakukan oleh klien untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan benar. Yang ketujuh, ada observasi, yaitu observation. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses yang dilakukan oleh klien, seperti prosedur penghitungan persediaan. Lalu, dapat disimpulkan, jadi setiap jenis bukti memiliki tingkat keandalan yang berbeda. Oleh karena itu, auditor harus memilih dan mengombinasikan berbagai jenis bukti sesuai tujuan dengan tujuan audit dan resiko yang dihadapi. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis bukti audit dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniati Nurfaizah. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi persuasivitas bukti audit. Bukti audit itu umumnya bersifat persuasif. Ada dua penentu utama yang mendasari derajat persuasivitas tersebut, yaitu ketepatan dan kecukupan. Keandalan berkaitan dengan derajat kepercayaan yang dapat diberikan pada suatu bukti. Berdasarkan standar audit yang diadopsi dalam buku Arens et al. 2017, keandalan itu dipengaruhi oleh karakteristik sumber perolehannya,
Yang pertama, ada independensi penyedia, bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang independen di luar organisasi. Lalu yang kedua ada pengetahuan langsung auditor, bukti yang diperoleh langsung melalui pemeriksaan fisik. Lalu yang terakhir ada objektivitas bukti, bukti yang bersifat objektif di mana dua atau lebih auditor yang kompeten akan mencapai kesimpulan yang sama. Yang kedua ada efektivitas pengendalian internal klien. Efektivitas sistem pengendalian internal merupakan faktor fundamental yang menentukan keadaan bukti dokumentasi, misalnya sinergi sistem dan akurasi data, dan resiko pengendalian. Lalu yang ketiga ada pertimbangan subjektif auditor terhadap kecukupan bukti. Kecukupannya itu berkaitan dengan aspek kuantitas bukti. Penentuan jumlah bukti itu bersifat subjektif dan didasarkan pada pertimbangan profesional auditor terhadap poin-poin sebagai berikut. Yang pertama itu signifikansi resiko salah saji, yang kedua ada materialitas akun, dan yang terakhir ada pengalaman audit sebelumnya. Lalu yang keempat ada kelayakan dan relevansi bukti. Persuasivitas bukti itu sangat bergantung pada relevansi bukti tersebut terhadap asersi manajemen yang sedang diuji. Bukti dianggap tepat apabila secara logis berhubungan dengan tujuan audit tertentu. Lalu yang terakhir ada ketepatan waktu atau timelines. Ketepatan waktu itu maksudnya merujuk pada periode saat bukti dikumpulkan atau periode yang dicakup oleh bukti tersebut. Buktinya diperoleh mendekati tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dianggap lebih persuasif untuk akun-akun real. Kalau bukti yang mencakup seluruh periode audit lebih tepat untuk akun-akun laba rugi untuk memastikan konsistensi transaksi sepanjang tahun berjalan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri tentang integrasi keputusan bukti audit dalam mendukung opini. Apa sih proses integrasi ini? Jadi, proses integrasi ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa setiap prosedur yang dijalankan memiliki korelasi langsung dengan resiko yang diidentifikasi, sehingga opini yang dihasilkan memiliki dasar yang sangat kuat. Adapun beberapa penentuan mengenai integrasi. Yang pertama itu penentuan prosedur audit yang relevan. Nah, yang mana integrasi dalam penentuan prosedur audit yang relevan ini misalnya tuh untuk memverifikasi asersi eksistensi aset tetap, auditor mengintegrasikan prosedur pemeriksaan fisik dengan inspeksi dokumen kepemilikan, yang mana integrasi ini memastikan bahwa bukti audit ini tidak hanya untuk menunjukkan keberadaan fisik, tetapi juga aspek hukum atau hak dan kewajibannya. Yang kedua ada integrasi ke penentuan ukuran sampel dan ukuran unsur yang dipilih, yang mana misalnya auditor menggunakan pertimbangan subjektif untuk menentukan bahwa akun dengan risiko tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih besar juga. Auditor mengintegrasikan analisis risiko inheren dengan teknik sampling guna memastikan kuantitas bukti kecukupan telah memadai untuk dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu integrasi dengan pertimbangan ketetapan waktu atau timeline, yang mana prosedur untuk akun-akun neraca seringkali diintegrasikan dengan tanggal laporan posisi keuangan di akhir tahun. Sementara pengujian atas transaksi laba rugi diintegrasikan sepanjang periode berjalan guna untuk memastikan konsistensi pencatatan. Dan yang keempat ada valuasi terhadap tingkat persuasivitas bukti, yang mana di sini memiliki bukti pada tahap akhir, auditor mengintegrasikan secara keseluruhan temuan untuk menilai apakah gabungan dari berbagai jenis bukti telah mencapai tingkat persuasivitas yang diperlukan. Contohnya dari sinergi bukti, yang mana satu jenis bukti jarang sekali untuk mencukupi. Oleh karena itu, auditor mengintegrasikan bukti yang memiliki biaya yang rendah, seperti prosedur analisis, yang mana sebagai langkah awal, kemudian memperkuatnya dengan bukti yang memiliki keandalan yang tinggi, seperti konfirmasi atau pemeriksaan fisik untuk akun-akun yang material. Nah, pembahasan yang terakhir ini ada kerangka integrasi keputusan bukti, yang mana integrasi keputusan bukti audit dilakukan dengan menyeimbangkan faktor keandalan sumber, efektivitas pengendalian internal, dan biaya perolehan. Auditor harus dapat memastikan bahwa bukti yang diperoleh bersifat kumulatif, artinya kekuatan satu bukti akan mendukung bukti yang lainnya.
Dengan mengintegrasikan pertimbangan subjektif yang profesional dan standar yang objektif, auditor dapat meminimalkan risiko pemberian opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang telah diaudit. Demikian presentasi pada kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada kali ini. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu, bukti audit merupakan fondasi krusial bagi auditor dalam memverifikasi asersi manajemen dan memberikan opini yang objektif, di mana keberhasilannya bergantung pada integrasi berbagai jenis bukti yang cukup dan layak, harus sesuai dengan standar profesional. Selain ketajaman dalam mengevaluasi keandalan sumber dan efektivitas pengendalian internal, kualitas audit masa kini sangat ditentukan oleh integrasi auditor serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital, guna untuk meningkatkan akurasi analisis data. Dengan demikian, sinergi antara kompetensi profesional dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan, terpercaya, dan bernilai bagi para pemangku kepentingan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.